Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab dari 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 25. Sebuah bagian yang berisi dua peristiwa penting dalam pelayanan awal Nabi Elisa. Pemulihan air Yerikho dan peringatan keras bagi mereka yang menghina utusan Tuhan. Mari kita membaca dengan hati tenang, merenungkan setiap ayat, dan melihat bagaimana Tuhan menyatakan kuasa-Nya melalui hamba-Nya. Mari kita membaca 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 22. Elisa menyehatkan air di Yerikho. Ayat 19, berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat, letaknya kota ini baik, seperti tuanku lihat. Tetapi airnya tidak baik dan di negeri ini sering ada keguguran bayi." Sahabat terkasih, penduduk Yerikho mengakui masalah yang tidak terlihat dari luar kota tampak baik, tetapi airnya rusak dan menyebabkan kemandulan. Mereka datang kepada Elisa sebagai nabi Tuhan, memohon pertolongan. Ayat 20, jawabnya, "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Sahabat terkasih, Elisa meminta pinggan baru, tanda pekerjaan Allah yang baru, dan garam, simbol pemulihan dan kesucian. Prosesnya sederhana, tapi menandakan tindakan profetik. Ayat 21, kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi." Sahabat terkasih, mari kita perhatikan, bukan garamnya yang menyembuhkan, tetapi firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Dari mata air inilah seluruh kota hidup. Ketika air dipulihkan, kehidupan kembali. Ayat 22, demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Sahabat terkasih, pemulihan Tuhan bersifat bertahan lama. Mukjizat ini bukan sementara, tetapi menetap. Sampai hari ini, sebuah penegasan bahwa karya Tuhan itu nyata dan berkelanjutan. Mari kita membaca 2 Raja-Raja 2 ayat 23 sampai 25. Anak-anak Betel mencemoohkan Elisa. Ayat 23. Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia, serta berseru kepadanya, "Naiklah botak, naiklah botak." Sahabat terkasih, Betel adalah pusat penyembahan berhala. Yang mengejek Elisa bukan anak kecil, tetapi kelompok pemuda besar, kurang lebih seperti geng pemuda liar yang sengaja menghina Nabi Tuhan. Ungkapan "naiklah botak" adalah ejekan terhadap pelayanan dan otoritas rohani. Ayat 24, lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Sahabat terkasih, penting dicatat, Elisa tidak marah pribadi, tetapi mengutuk dalam nama Tuhan, sebab kehinaan itu ditujukan kepada Tuhan. Dan beruang muncul sebagai hukuman ilahi, bukan tindakan manusia. Ini adalah penghakiman kepada sekelompok pemuda yang berdiri menentang Tuhan secara sengaja dan agresif. Ini bukan cerita kekerasan, tetapi peringatan tentang menghina hal-hal yang kudus. Ayat 25, dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria.
Sahabat terkasih, Elisa melanjutkan pelayanannya. Kisah ini adalah penegasan bahwa Tuhan menyertai nabinya baik dalam mujizat pemulihan maupun dalam tindakan penghakiman. Sahabat terkasih, dari dua kisah ini kita belajar. Yang pertama, Tuhan memulihkan apa yang rusak. Air Yerikho buruk, tetapi firman Tuhan menyembuhkannya. Apapun yang pahit dalam hidup kita, Tuhan bisa pulihkan. Yang kedua, Tuhan membela hambanya. Ejekan terhadap Elisa bukan sekedar menghina manusia, tetapi menghina Tuhan. Tuhan sendiri yang membela. Yang ketiga, Tuhan serius dengan hal-hal rohani. Betel adalah kota yang menolak firman. Kisah ini mengajak kita untuk berhati hormat kepada segala yang kudus. Yang keempat, ada berkat bagi yang merendahkan hati. Penduduk Yerikho datang dengan rendah hati dan hasilnya pemulihan. Yang kelima, ada konsekuensi bagi hati yang keras. Para pemuda di Betel memilih pemberontakan dan mereka menuai konsekuensinya. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu dari 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 25. Kami belajar bahwa Engkau sanggup memulihkan apa yang rusak, seperti Engkau memulihkan air Yerikho. Pulihkanlah juga setiap bagian hidup kami yang masih pahit, yang masih kering, yang masih kami perjuangkan. Kami juga belajar untuk hidup dengan hati yang hormat kepadamu. Ajari kami untuk menjaga kata-kata, menjaga sikap, dan menghargai hal-hal yang kudus. Biarlah kami menjadi pribadi yang membawa damai, bukan cemooh, membawa hormat, bukan penghinaan. Bapa, sertai langkah kami hari ini, lindungi kami dari kejahatan, berikan kami hikmat untuk memilih yang benar, dan teguhkan hati kami agar selalu berjalan di jalan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam pembacaan Alkitab hari ini. Jika firman Tuhan ini menguatkanmu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.